Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Edukasi Baba. Tahukah kalian, menurut saya, ada tempat hutang yang baik dan bagus untuk kita melakukan hutang. Dan pastinya semua orang pasti menginginkan tempat yang berhutang yang baik dan juga bagus. Misalnya saja kita mudah untuk meminjamnya dan juga tidak ribet ataupun kita tidak kesulitan saat kita mengembalikan hutang tersebut. Namun masih banyak di antara kita yang belum sadar dan juga belum mengerti ataupun belum tahu tempat-tempat apa saja yang sangat mudah untuk kita melakukan hutang ataupun berhutang. Nah, di video kali ini kita akan membahas rekomendasi tempat berhutang yang baik. Yang pertama, keluarga. Nah, pada poin ini tidak semua keluarga bisa membantu kita dalam hal perhutangan ya. Nah, di poin ini saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu orang tua. Nah, pasti setiap orang tua mau menolong anaknya ketika anaknya membutuhkan uang ataupun membutuhkan dana. Biasanya mereka akan melakukan segala hal ataupun secara sukarela untuk meminjamkan uang mereka. Dan juga untuk pengembaliannya mereka tidak menentukan kapan harus dikembalikan. Yang ada mereka menyerahkan kepada kita kapan mau dikembalikannya, yang penting uangnya kembali. Nah, sedangkan yang kedua yaitu saudara kandung. Saudara kandung di sini adalah kakak ataupun abang, bisa jadi adik, intinya yang sedarah sama kita. Biasanya setiap orang yang memiliki hubungan yang sedarah, mereka bisa menolong kita secara sukarela ataupun senang hati tanpa ada hal apapun. Ya, walaupun tidak semua saudara kandung seperti itu, namun kebanyakan biasanya ketika kita mendapatkan musibah ataupun hal-hal yang tidak terduga, saudara kandunglah yang pertama kali mau membantu kita setelah orang tua. Nah, ini adalah tempat yang bagus untuk teman-teman berhutang jika teman-teman terdesak dalam hal uang ataupun hal apapun. Yang kedua, sultan di daerah. Nah, biasanya di daerah-daerah tertentu pasti ada dong orang-orang kaya yang memiliki harta yang lebih banyak daripada kita. Contohnya saja Pak Haji ataupun toke-toke di tempat kita ya. Misalnya saja di tempat saya toke sawit ataupun toke getah. Nah, ini adalah tempat yang bagus untuk kita berhutang. Tentunya kita harus membuat mereka yakin ataupun percaya dengan apa yang kita lakukan, sehingga mereka mau memberikan kita hutang dengan mudah dan juga baik. Nah, biasanya ketika kita meminjam uang kepada orang-orang kaya di tempat kita, walaupun sedikit sulit, namun mereka akan mau membantu kita tanpa ada agunan ataupun tanpa ada jaminan apapun, apalagi kalau kita sudah kenal dekat dengan orang tersebut. Yang ketiga, bos di tempat kerja. Nah, tidak semua bos di tempat kerja itu baik ya, yang mau dan iba kepada karyawannya ketika karyawannya mengalami kesulitan. Namun, jika kamu memiliki bos yang memiliki hati nurani yang sangat baik, tidak ada salahnya kamu meminjam ataupun berhutang kepada bos kamu. Lagi pula, prosesnya akan lebih mudah ketika kamu meminjamnya. Bisa saja untuk membayar hutangnya kamu melakukan potong gaji ataupun melakukan kerja tambahan. Yang penting, kamu bisa meminjam uang tersebut dengan mudah. Yang keempat, yaitu koperasi. Umumnya koperasi itu memiliki tingkat bunga yang lebih rendah daripada perbankan. Nah, koperasi di sini bisa jadi koperasi daerah ataupun koperasi kredit di tempat-tempat kamu ataupun di tempat kerja kamu. Nah, biasanya koperasi ini ketika kita melakukan peminjaman tidak ada jaminan ataupun agunan yang harus kita sertakan. Apalagi kalau kita sudah menjadi anggota koperasi tersebut, maka akan dipermudah untuk kita melakukan peminjaman ataupun berhutang. Dan pengembaliannya pun sangat mudah juga karena kita sudah menjadi anggota tetap dalam koperasi tersebut.
sehingga tidak akan ada persyaratan yang sulit dalam melakukan peminjaman. Yang kelima, yaitu bank syariah. Bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan dalam hal yang namanya hutang ataupun peminjaman. Di sini saya menyarankan teman-teman untuk berhutang ataupun melakukan peminjaman di perbankan syariah. Mengapa? Karena alasan pertama yang paling kuat yaitu bank syariah insya Allah jauh dari yang namanya riba, sehingga teman-teman terhindar dari yang namanya dosa. Dan juga biasanya perbankan syariah ini sangat mendukung terhadap peminjaman-peminjaman. Misalnya ketika teman-teman ingin melakukan usaha ataupun ingin membeli lahan. Nah, biasanya perbankan syariah ini akan mendukung kinerja dan tujuan dari teman-teman. Apalagi jika teman-teman memiliki proposal yang jelas ya, pasti sangat dipermudah dan dibantu oleh perbankan-perbankan syariah ini. Nah, itu dia rekomendasi tempat berhutang yang baik. Sebelum kamu melakukan berhutang, saya sarankan untuk kamu harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab dulu ya. Sehingga ketika kamu ingin melakukan hutang di tempat-tempat yang tadi, maka tidak akan ada kesulitan dalam hal apapun. Apalagi ketika kamu sudah menjadi orang yang sangat dipercaya, maka akan dipermudah untuk kamu berhutang ataupun melakukan peminjaman. Dan juga saran saya, jauhilah pinjol-pinjol ataupun pinjaman online. Ya, walaupun sekarang ini sangat marak yang namanya peminjaman online, namun kita tidak tahu dampak untuk kedepannya, entah itu dampak negatif ataupun dampak positif. Karena kita tidak berjumpa ataupun tidak bertemu dengan orang yang menghutangkan kita. Apalagi ditambah data-data pribadi kita harus kita kirim ke mereka. Nah, ini kita tidak tahu dampak untuk kedepannya seperti apa. Untuk itu, datanglah ke tempat-tempat yang telah saya rekomendasikan tadi ketika kamu memang terdesak untuk melakukan hutang ya. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu dan semoga bermanfaat juga untuk kamu. Terima kasih.